Sambilan jalan pulang, kita cari orang-orang. Mau cewek, mau cowok, bodo amat. Udang bakar asam manis, pakai bumbu sate dong. Apa? Buang kepalanya, kata kepalanya manis. Habis sih dong. やけに透き通っていたりしたんだ Pakai madu. Jangan dikit. Mantap ini. いつもはとかったちんちのことと Bawang putih sama 今日は暖かく感じました優しさも笑顔 masakan gue udah jadi sudah direndam selama 2 bulan 2 bulan lagi. Udang udah direndam, saatnya kita goreng. Kerja apa di jalan habis. Banyak yang bertanya gimana sih caranya belajar bahasa Jepang, Neo Japan. Belajar bahasa Jepang itu beda orang, beda sistem. Jadi mungkin kalian suka-suka kalian cara belajarnya gimana. Cuman gue di sini mau ngasih tahu kalian karena banyak sekali yang bertanya gimana sih cara belajar bahasa Jepangnya, harus kursus lah, harus apalah gitu kan. Gue dulu belajar bahasa Jepangnya, gue masuk lembaga kayak sekolah, kayak lembaga untuk pemberangkatan ke Jepang, belajar bahasa Jepang di sana. Ada lembaga selama 2 bulan. Tapi di sana kenapa gue ke sana? Karena kita di sana banyak teman-teman. Jadi lihat teman belajar kan jadi semangat. Di saat lu mau malas belajar, lihat teman lu semangat belajar, lu jadi semangat. Jadi di sini gue bilang kalau kalian punya teman atau organisasi yang suka Jepang atau belajar bahasa Jepang, mending kalian kumpul di sana. Soalnya di sana kalian bisa menimbulkan rasa semangat untuk belajar bahasa Jepang. Jangan lu suka Jepang dan lu ingin belajar bahasa Jepang, jangan lu kumpul sama orang yang suka narkoba, yang suka mabuk-mabuk, nanti bisa lupa bahasa Jepang. Oke? Terus gue pribadi cara belajar gue sih seperti tadi, kumpul sama teman-teman atau saudara, keluarga yang mau belajar bahasa Jepang. Sama kalau mau sistem ngafalnya itu gue nulis-nulis per huruf atau per kotoba, per kosakata, gue tulis-tulis di kertas, kemudian gue tempelin di tembok-tembok, di atas, di langit-langit kamar, di dinding. Jadi setiap hari gue baca, walaupun gue nggak niat belajar, tapi gue lihat gue jadi hafal seperti itu guys. Sambilan nonton anime atau baca-baca buku. Dan perbanyak ngobrol. Walaupun lu ngobrolnya di cermin, yang penting lu ngobrol. Terserah lu salah apa enggak, yang penting lu ngobrol, oke? Jujur saja, gue pribadi pun masih meragukan bahasa Jepang gue, karena mungkin kalian yang nonton video gue sama orang Jepang nyerocos sana sini, wah Neo Japan bahasa Jepangnya keren, begini gini. Mungkin karena kalian tidak mengerti dengan apa yang gue omongin, jadi kalian merasa gue itu pintar bahasa Jepang. Tapi bagusnya, walaupun bahasa Jepang gue salah, walaupun gue goblok gitu, tapi gue percaya diri, gue ngomong mau salah apa enggak, nanti yang benarinnya nanti belakangan. Jadi lu hajar aja, nggak usah malu-malu. Lu ngomong sama orang atau orang Jepang kebetulan, mungkin lu punya teman orang Jepang, lu hajar aja ngomong, nanti bakalan dikasih tahu, oke? Tidak usah malu-malu, kita kan ganteng loh, semua kita semua ganteng. So seperti gue bilang tadi itu, gue sebenarnya juga ragu ya dengan kemampuan bahasa Jepang. Gue juga masih belajar, gue masih
mencoba belajar gimana sih caranya untuk belajar pinter nyerocos bahasa Inggris. Gue pun masih merasa kurang, so gue juga minta sama istri gue kalau ada bahasa yang kurang, sesuatu yang gue nggak mengerti tolong ajarin. Jadi gue tulis apa yang gue ngerti, gue tulis. Istri gue selalu ngeprotes gue, kok lu bahasa Jepangmu aneh sih gini-gini nggak? Karena gue malas bahasa Jepang dengan istri gue, karena cukup dengan bahasa tubuh. Kalau mau makan tinggal kalau mau minum tinggal kalau lagi kesepian tinggal udah gitu doang. Jadi untuk ngomong-ngomong itu malas, kecuali kalau sama bos, sama orang perusahaan. Kalau ngomong-ngomong penting baru gue berusaha mengeluarkan skill dan kemampuan kita belajar untuk berbahasa Jepang yang bagus. Oke? Jadi kalian tidak usah takut salah kalau mau belajar bahasa Jepang, hajar saja. Oke? Itu bagus menurut gue. Banyak dari teman-teman gua yang selalu berputus semangat ya. Jadi di tengah jalan mereka putus, gua malas belajar bahasa Jepang. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalian harus punya tujuan atau niat, tanamkan di hati kalian. Kalau gua pengen ke Jepang, gua harus ke Jepang. Jadi gimana caranya? Gua harus belajar bahasa Jepang. Jadi semangat seperti itu harus kalian tanamkan di diri kalian. So walaupun ada kegiatan lain apa, kalian tuh masih punya tujuan. Gue harus bisa belajar Jepang, gue harus bisa ke Jepang, harus belajar bahasa Jepang. Jadi kalau lu niat lu cuman hanya untuk yang hal sia-sia, misal gue pengen bisa belajar bahasa Jepang karena ada cewek yang gue mau deketin, itu juga bagus sebagai motivasi. Tapi di saat mungkin cewek yang lu deketin itu nolak kalian, lu dicuekin, jadi lu malas gue bahasa Jepang, sia-sia gue bahasa. Jadi hal seperti itu coba dihindari. Jadi bikinlah tujuan yang mulia. Misal gue pengen ke Jepang, gue pengen bahagiain keluarga gue ingin memperbaiki kehidupan keluarga gue. Bagaimanapun caranya gue harus belajar pergi ke Jepang, dan gue harus belajar bahasa Jepang. Jadi udah niat kita mulia, dapat pahala, itu akan lebih cepat untuk menghafal, untuk mengerti bahasa Jepang. Kecuali tujuan yang buruk, jangan seperti itu. Gue kasih tahu ke kalian, gue itu nggak seinstan bisa belajar bahasa Jepang. Gue nggak belajar langsung ngomong, enggak. Gue nggak begitu, karena gue dulu prosesnya, gue bilang tadi 2 bulan gue kursus, 2 bulan tuh gue kursus, terus habis itu gue otodidak belajar, karena ada tujuan gue pengen ke Jepang. Jadi gue harus tekankan belajar sendiri otodidak tanpa guru. Selama 1 tahun di Indonesia gue belajar terus otodidak tanpa ada guru waktu itu kan, karena kita cuma 2 bulan kalau nggak salah. So gue panggil teman, panggil orang untuk membimbing gue ikut ke sana untuk belajar bahasa Jepang. Kan ada tujuan gue jelas, ingin ke Jepang. Jadi sewaktu gue ke Jepang, gue nggak langsung ngomong ini, enggak, butuh waktu lagi. Di sini tuh butuh penyesuaian lagi. Jadi aja gue nih. Kita ngomongnya bahasa Jepang tuh butuh waktu bertahun ya. Mungkin kalau orang yang tamanya pintar, otaknya pintar, mungkin 6 bulan. Kalau gue dulu 1 tahun baru bisa gini. Itu pun masih pelan-pelan gitu. Jadi kalian sabar, jangan putus asa. Tetap itu biasa seperti itu. Bayangkan saja, gue pun yang sudah ke Jepang dulu 1 tahun, gue belum bisa bahasa Jepang. Gue cuman mengerti dengan apa yang diucap, tapi gue tidak mau menyebutkan, susah. Mau bahasa kita mau keluar nggak bisa, jadi stres. Gue di Jepang sempat stres. Ya Allah, masa gue 1 tahun 2 tahun di Jepang nggak bisa bahasa Jepang. Hampir gue putus asa. Gimana caranya supaya bisa bahasa Jepang? Selalu berpikir, kok begini? Apa yang gue pelajari sia-sia? Tapi gue nggak menyerah sampai di sana. Gimana caranya? Jadi gue manfaatkan sewaktu gue di Jepang tuh, gue nggak diem di rumah, gue nggak Facebookan. Ya Facebookannya seselang-seling, tapi gue nggak fokus di komputer, di Facebook. Gue setiap gue pulang kerja, pulang kerja jam 5, jam 5-nya gue langsung pergi ke taman. Jadi gue pergi ke taman, gue cari orang-orang Jepang, entah itu kakek-kakek, bocah-bocah. Jadi gue memang dari dulu hobi bergaul di sini. Jadi gue cari orang-orang, gue ajak ngomong bahasa Jepang. Walaupun gue nggak bisa bahasa Jepang, pasti diajarin kita. Gue dulu lumayan bahasa Inggris. Gue lawan orang ngomong pakai bahasa Inggris. Di setiap bahasa Jepang yang gue nggak ngerti, gue pakai bahasa Inggris. Jadi
saling begitulah. Dan jadi di saat seperti itu mental kita juga terlatih, bahasa Jepang kita juga diperbaiki langsung dengan orang Jepang. Oke, jadi jangan cuma di rumah ngandelin buku nulis gitu, percuma kalau nggak langsung dipraktekin. Buat yang di Jepang, mungkin yang di Indonesia juga bisa. Ya, siapa tahu di tempat kalian banyak tamu Jepang kan, kalian datang sana, say hi sama tamu Jepang yang ada di Indonesia itu. Jujur saja, gue juga pernah bikin, gue punya kamus besar, turut apa nama pokoknya kamus besar. Cuman gue pakainya pas pelatihan daerah, dan sampai sekarang gue belum pernah buka. Gue jujur, gue nggak pernah buka kamus ya, karena ya lu tau lah, ada smartphone apalagi kan, tinggal lu translate apa yang lu nggak ngerti, tinggal lu ganti-ganti, lu tanya aja. Jadi itulah saking simpelnya, nggak kayak dulu buka kamus kita dulu ya, tau lah dulu kita naas jadi belum mampu beli smartphone ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa. Jadi gue perjelas buat kalian, gue dulu masuk LPK itu di Indonesia, di Lombok ya, selama 2 bulan belajar di tempat kursus. Habis itu gue selesai, gue belajar sendiri di rumah tanpa guru, cuman sama teman-teman gue belajar bahasa Jepang di sana selama berbulan-bulan sambil menunggu pelatihan untuk berangkat ke Bekasi, ke Sepas Bekasi. Jadi sambilan menunggu itu biar bahasa Jepang gua nggak kurang, jadi gua belajar sendiri. Soalnya nanti di Sepas Bekasi nilai bahasa Jepang kita juga dicek, jadi kita harus benar-benar biar tidak lupa ya. So setelah itu mungkin setengah tahun gua menunggu, entah berapa bulan, pokoknya lama. Setelah selesai itu gua baru berangkat ke Bekasi buat nerusin pelatihan bahasa Jepang. Jadi gue digembleng lagi di Bekasi selama 2 bulan. Gue bener-bener belajar bahasa Jepang di sana. Mau nggak mau ngapal, mau nggak ngapal, mau benci atau tidak, yang penting lu harus belajar bahasa Jepang. Karena kita sudah diambang. Anggap saja itu adalah pintu keberangkatan untuk ke Jepang. Jadi kalau gue menyerah pas waktu itu, gue mungkin nggak akan bisa ke Jepang. Gue tahu dulu pelatihan di Sepas Bekasi itu berat banget. Stres bro, siapa yang lu tanya orang-orang yang pelatihan di Bekasi itu pasti stres, nggak mau lagi nginget-inget Bekasi karena di sana tuh ya sakit ya. Aduh, pokoknya kita digembleng habis-habisan belajar fisik, bahasa Jepang, semua di sana. Tapi setelah sampai di Jepang baru gua merasakan manfaat dari gemblengan tersebut. Seandainya dulu gua nggak digembleng, seandainya gue nggak dipus untuk belajar bahasa Jepang, mungkin gue di sini bodoh, nggak ada hafal kosakata, nggak bisa apa-apa ya. Ada positifnya, ada negatif. Negatifnya sih ya buat yang lemah hatinya, stres cepat. Banyak kasus orang yang setelah masuk Sepas tuh banyak dipulangkan ke rumahnya karena nggak tahan. Jadi buat kalian yang masih di pelatihan, tetap semangat berjuang walaupun di pelatihan berat. Tapi kalian harus tetap ingat tujuan kalian ke Jepang, bahagiain orang tua, bahagiain keluarga kalian. Jadi anggap saja, telan saja pahitnya pelatihan tuh. Nanti kalau kalian sudah ke Jepang, baru kalian sadar, ternyata untung gue digembleng waktu di Sepas, untung gue disuruh belajar tiap hari. Jadi gue nggak goblok amat di sini. Oke, seperti itulah guys gue dulu. Jadi gue ke Jepang itu nggak gampang, gue bener-bener dihantam habis-habisan. Tapi yang terpenting gue tegaskan ke kalian, seberat apapun, sekuat apapun, sepintar apapun lu, sesemangatnya apapun lu untuk belajar bahasa Jepang, kalau bisa kalian minta doa sama orang tua, kalian minta restu. Gue pengen ke Jepang, lu kasih tahu nak-nak lu gue niat lu ke Jepang, bahagiain orang tua. Insya Allah berkah dan lu bakalan cepat menghafal bahasa Jepang dan dimudahkan jalan untuk ke Jepang. Jadi jangan kalian lupakan doa orang tua.
Jangan kalian merasa gue itu mampu, gue bisa bahasa Jepang, gue pinter. Nggak ada seperti itu kalau tanpa doa dari orang tua. Serius, gue percaya sama gue. Gue dulu, gue nggak ada niat ke Jepang. Gue ngerasa nggak mungkin gue ke Jepang, mustahil gue ke Jepang. Kurus gini, bodoh lagi, ngapal susah. Gue dulu paling benci ngapal dulu, apalagi kayak matematika. Gue nggak mungkin ke Jepang, gue bilang. Tapi ya namanya jodoh, rezeki, orang tua mendukung. Jadi gue coba, gue mencoba belajar bahasa Jepang untuk ke Jepang, dan gue minta doa restu dari orang tua. Kenapa begitu? Di saat lu lulus, lu bersyukur banget bisa bahagiain orang tua lu. Tapi di saat lu jatuh, lu nggak ngerasa down, lu nggak ngerasa anjay gue jatuh nggak lulus, stres apa? Kenapa? Karena orang tua itu doanya mereka itu mungkin lu nggak ke Jepang dengan doa mereka, siapa tahu ada jalan lain atau hal yang lain yang lebih bermanfaat dari Jepang. Mungkin lu nggak ke Jepang, siapa tahu lu ke Mekah kan, kerja di Saudi Arabia, Mekah kan, gitu kan lebih mulia di sana ketimbang di sini. Jadi nggak ada hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Jadi jangan nganggap gue nggak lulus, gue jatuh, lu mabuk, lu narkoba, lu stresan, lu motor-motor apa balap-balapan. Jangan seperti itu, ada hikmahnya bro. Siapa tahu nanti lu jatuh sini, lu nyoba lagi, lu jatuh, lu nyoba lagi. Udah ditakdirkan ke Jepang, ya siapa tahu nanti kalau lu lulus ke Jepang, lu di sini nanti mabuk-mabukan, main perempuan, pokoknya ancur-ancuran lah di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kalian untuk ke Jepang. Tapi kalau udah rezeki, ingat tujuan kalian lagi di sini. Banyak orang yang sudah ke Jepang yang tujuannya bahagiain orang tua, tujuannya mulia, tapi kalau sampai Jepang banyak yang lupa dengan keluarga, banyak yang lupa sekali. Gue tahu banget begitu. Banyak yang boros, banyak yang main sini, banyak sekali yang setelah dia hancur, jatuh, baru dia ingat keluarga. Jadi buat kalian jangan seperti itu. Kalian bawa diri kalian apa adanya. Ingat dari mana kalian berasal. Gue dari keluarga sedang miskin, gue kesini karena orang tua. Jangan lupain orang tua kalian, itu nomor satu. Belajar bahasa Jepang itu butuh proses, tidak instan, butuh perjuangan yang sangat besar ya. Jadi jangan kalian lihat gue itu, oh ini enak, ini enggak. Gue juga perlu perjuangan dulu. Mungkin sekarang saja, alhamdulillah gue petik hasilnya. Ingat saja pesan gue, rajin belajar, tetap semangat, jangan pantang menyerah, minta doa dari orang tua, minta restu. Seperti tips tadi, jangan lupa kalian belajarnya itu jangan cuma buku doang. Kalau bisa kalian ketemu sama orang Jepang atau siapalah kalian, walaupun orang Indonesia yang lebih jago dari kalian, kalian ajak ngomong, kalian ajak diskusi, biar melancarkan bahasa kalian. Jangan berpikir hanya untuk ke Jepang belajar bahasa Jepang. Jangan, siapa tahu lu jadi gayet nanti di Lombok, di negara lu nggak bisa ke Jepang tapi lu udah jago bahasa Jepang, kan lu bisa gayet tamu. Dari sana lu ngobrolan Jepang, siapa tahu yang lu temuin itu bos atau siapa, nanti dia berniat baik atau baik hubungan lu, dia akan mengangkat lu atau akan mengirim lu ke Jepang. Banyak cara untuk ke negeri Jepang, men. Tidak usah khawatir, bukan cuma lewat LPK, lembaga pemerintah, banyak sekali. Tenang saja, men. Oke? Itu saja dari gua, Neo Japan. Malam-malam ribut, dimarahin nanti. Oke? Semoga bermanfaat. Kalau ada tips atau info yang lebih the best, nanti gue akan kasih tahu ya. Oke guys, jangan lupa subscribe Neo Japan for beras, selalu gue bawa.